Kalau kalian punya budget 1 juta, sekarang kalian bisa dapat drone yang udah punya fitur pintar. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas seputar drone. Karena kemarin itu sempat lewat di Instagram gue kalau DJI Indonesia itu lagi ada promo yang lumayan besar gitu ya. Lagi ada promo besar-besaran. Dimana salah satu yang menarik perhatian gue itu ada diskon besar untuk drone DJI Neo yang harganya itu dari 3,1 juta jadi dijual sekitar 1,7 jutaan. Jadi 1 jutaan kalian bisa dapat drone yang menurut gue udah punya fitur-fitur yang lumayan menarik juga gitu buat jadi mainan gitu, buat kalian main bareng keluarga, bareng anak kalian dan macamnya lah. Buat drone-drone seru-seruan menurut gua ini masih lumayan oke. Karena ini adalah drone selfie pertamanya DJI Neo ini, dan kita ada reviewnya juga. Waktu itu kita nge-review di Pangalengan. Cuma mungkin gua jadi inget ya, waktu gua cek lagi reviewnya, review tersebut itu di shot entirely, seluruhnya itu di shot pakai iPhone 15 Pro dan 16 Pro, which is menarik banget. Waktu itu gue jadi kangen explore iPhone lagi, dipakein Snapseed gitu kan, dan ya pakai LUT, pakai LUT kita juga waktu si shot iPhone tersebut. Dan ya kalian cek sendiri aja, gambarnya gokil-gokil banget. Tapi balik lagi ke drone DJI Neo-nya sendiri, ini adalah drone pintar pertama mereka yang kalian bisa operasikan tanpa menggunakan remote. Kita bisa pakai komen-komen yang ada di sisi atasnya aja dari tombol yang dia sediakan juga, dan dia bisa terbang langsung dari tangan kita. Dan ya sesuai dengan komen yang kita lakukan, mau ngiterin kita, mau dia drone terbang tinggi terus balik lagi gitu ya, atau ya untuk kita bikin dia active track ngikutin kita, itu juga bisa. Jadi ini salah satu drone yang memang ketika pertama keluar menurut gua secara feature itu benar-benar menarik banget. Lalu dia stylenya juga style drone Sinoop ya. Jadi dia udah ada propeller guardnya. Walaupun kalau Neo ini dia bisa dibuka juga sisi atasnya. Jadi akan lebih aman untuk tetap begini, karena nanti bisa kena jari juga kalau misalkan atasnya dibuka. Tapi intinya drone ini buat nabrak-nabrak itu aman, gak ada masalah. By the way, dia juga memang gak ada sensor-sensor tabraknya gitu ya. Jadi cuma fitur pintar buat ngikutin, buat kayak nge-shot kita, tapi dia tidak ada sensor obstacle. Jadi bisa nabrak, dan kalaupun nabrak jatuh itu gak ada masalah. Kita ini nabrak jatuh berkali-kali juga, dia masih aman, masih bisa dipakai terbang. Dan yang paling penting adalah kalau kalian main bareng anak-anak kalian gitu, main bareng keluarga, ini adalah salah satu drone yang paling aman juga gitu. Kalau ketabrak, kalau kena gitu, nggak ngegeleng kayak drone-drone aerial gitu kan. Gue udah berkali-kali luka juga dari beberapa drone aerial, dan ini jauh lebih aman. Tapi sayangnya drone yang sekarang harganya 1 jutaan ini menurut gua, walaupun dengan harga yang lumayan oke gitu ya, di bawah 2 juta, tapi menurut gua cukup tanggung. Gue punya rekomendasi yang justru lebih worth it buat kalian pertimbangkan. Cuman sebelum kita masuk ke drone yang selanjutnya, gue pengen kasih tahu dulu kalau video ini disupport oleh bosandikelas.id. Dimana kalau teman-teman pengen belajar fotografi, videografi, dan nggak pengen kelas yang kebanyakan teori, kebanyakan bicara gitu ya, pengen yang langsung praktek dan kalian bisa ikutin dan prakteknya disajikan dengan sangat jelas, kalian cek aja kelas-kelas yang ada di bosandikelas.id. Gue langsung kasih aja linknya di situ biar kalian tinggal klik aja. Kebetulan lagi ada kelas baru seputar produk fotografi by Kristo Chandra. Menurut gua cakep banget kelasnya, langsung aja kalian main, siapa tahu bisa cocok buat ningkatin skill kalian. Oke, jadi balik lagi ke pembahasannya. Drone yang menurut gua lebih worth it buat kalian pertimbangkan dengan fungsi yang kurang lebih mirip, itu adalah DJI Neo 2, kakaknya dia gitu. Jadi sangat wajar juga, memang udah seharusnya si Neo yang pertama ini tuh didiskon, karena mungkin untuk nyuci gudang juga gitu ya, biar nggak kebanyakan dead stock. Tapi menurut gua kalau kalian bisa spend budget lebih gitu ya, kalian tambahin dikit lagi, menurut gua lebih worth it lumayan jauh buat ngambil DJI Neo 2. Karena di DJI Neo 2 itu yang pertama kalian dapat kualitas gambar yang lebih bagus. Walaupun dia tetap setengah in sensornya, dia juga belum ada D-Lock M gitu ya, belum bisa ke level profesional, tapi gambarnya jauh-jauh lebih bagus. Kalian lihat aja, kita kasih cuplikan juga contoh gambar dari Neo yang pertama. Itu menurut gua di cahaya terang pun juga gambarnya kayak spek-spek Nokia dulu gitu ya, atau spek-spek video tragedi gitu kan. Dan kalau misalkan kalian bandingkan dengan Neo 2, itu udah jauh lebih proper gitu. Dan menurut gua
dari segi kualitas gambar aja sebenarnya udah worth it sendiri gitu buat nambah budget ngambil langsung yang Neo 2. Tapi di luar dari itu ada kelebihan yang jauh lebih mantap lagi, yaitu dia punya sensor yang udah omnidirectional, si Neo 2. Jadi dia bisa ngikutin kita tuh dari depan, dari belakang, dari samping, sambil dia terbangnya itu dia sensing obstacle dan menghindarinya. Bahkan Ska di video reviewnya, kalian juga boleh cek video reviewnya nanti. Ska tuh ada demoin bareng si Wowo naik motor keliling komplek gitu ya. Dan itu drone-nya tuh sambil ngindar-ngindarin pohon, ngindar-ngindarin mobil, dia ngerekamin Ska dan mundur gitu. Which is kalau kameramen aja tuh kayaknya mager banget gitu ya, harus ada spotter gitu kan di belakangnya dan nggak bisa secepat itu juga. Sedangkan pakai drone ini, kenapa nggak gua keluarin ya? Pakai Neo 2 ini, itu bisa. Dan menurut gue ya kalian silahkan nilai sendiri aja dari segi gambar, dari segi ya itu tadi fungsinya itu oke banget. Karena si Neo yang pertama waktu kita jalan kaki aja gitu ya, dia ngikutinnya di villa di Pangalengan, itu dia nabrak pohon lah, nabrak tiang lah dan lain sebagainya. Sedangkan di sini itu keliling komplek naik motor gitu ya, itu dia proper bisa ngikutin dengan baik. Walaupun beberapa kali sih dari footage pocket di situ agak serem juga sih terbang-terbang ya gitu. Ngindar-ngindarnya, tapi hasilnya cakep, proper gitu. Jadi menurut gua kalau kalian spend dikit lagi untuk langsung ngambil yang Neo 2 itu jauh lebih worth it. Emang industri drone sendiri gokil banget ya. Sekarang tuh pilihannya banyak banget. Kemarin gua ada adu Lito X1 versus DJI Flip. Dan bahkan sekarang kalau misalkan, ini kan kita berbicara selfie drone gitu ya. Kalau kalian pengen masuk ke aerial drone yang kalian bisa pakai buat penggunaan profesional, gue saranin banget kalian ngelirik DJI Lito X1 yang belum lama abis kita review gitu ya. Karena di DJI Lito X1 tersebut harganya juga masih cukup terjangkau. Cuman memang sama 2 ini udah beda level lah gitu. Tapi itu harga yang cukup terjangkau buat kalian masuk ke ranah aerial drone. Startnya 5 jutaan kalau kalian lagi dapat diskon gitu ya. Sebenarnya MSRP-nya 6 juta, tapi sering banget diskon gitu ya DJI. Sama nanti gue akan jelasin lagi ada diskon yang lagi gokil banget juga. Tapi ya Lito X1 tersebut tuh udah proper banget gitu. Spek yang dibawa cakep, dia bawa sensor omnidirectional juga, dan di sisi depannya ada LiDAR juga, dan dia udah ada di lock M, dimana kalian bisa atur warnanya buat menghasilkan gambar yang lebih profesional lagi. Atau kalau kalian malas, kalian bisa cek LUT kita juga. Kita ada bikin LUT untuk produk-produk DJI, bisa pakai di drone atau di action cam mereka selama support di lock M atau di lock gitu ya. Dan ya itu kalian bisa mampir ke stdigital.id. Tapi di Lito X1 ini intinya dia udah proper banget. Bahkan kalau kalian pengen ngambil kerjaan-kerjaan profesional dengan klien gitu. Kalian mau ngambil aerial shot dari satu venue mungkin, lagi wedding, atau mungkin kalian lagi jalan-jalan pun ya, kualitas gambar yang dihasilkan akan jauh lebih oke gitu kalau kalian pengen masuk ke ranah aerial profesional. DJI Lito X1 salah satu yang gua rekomendasikan banget. Nah, ngomongin diskon sendiri, sebenarnya DJI itu lagi memberlakukan diskon kan. Memang dia lagi bikin kayak yang tadi nih, ini harganya jadi 1 jutaan tuh dari tanggal 1 sampai tanggal 14 Juni 2026 gitu ya. Jadi sampai tanggal 14, ini video gue bikin di tanggal 4, mungkin tayangnya ya nggak tahu sih tanggal berapa. Cuman harusnya masih dalam kurun waktu tersebut. Tapi di luar dari itu, kalau kalian cek produk-produk DJI yang kita taruh di deskripsi gitu ya, kita ada taruh beberapa drone yang kita bahas di sini, mungkin beberapa action cam sama kamera pocketnya juga kayak DJI Pocket 3, Pocket 4, action cam kayak Action 5 Pro, Action 6, Osmo Nano gitu ya. Itu kalian cek aja di deskripsi karena Shopee itu lagi ada campaign 66 gitu. Jadi di campaign 66 ini ada diskon ekstra lagi, harganya harusnya lagi murah-murah banget. Apalagi ketika harga dolar juga lagi dahsyat gitu ya. Sedangkan produk-produk DJI harganya menarik ya, menurut gue mungkin ini saat yang tepat sih buat nambah gear kalau memang kalian sudah butuh. Mungkin jangan terlalu lapar mata juga ya. Lapar mata juga nggak apa-apa, yang penting belinya kalian cek dari tag produk kita gitu. Tapi ya menurut gue menarik banget gitu, apalagi kalau dapat di harga-harga yang oke. Opsi-opsi drone DJI, kalian mau mulai dari 1 jutaan, naik dikit sampai ke yang mahal-mahal itu beberapa udah kita bahas juga, itu ada opsinya dan kalian bisa pertimbangin aja mana yang kira-kira paling cocok buat kalian. Tapi ya, saat-saat yang menarik mungkin untuk kalian masuk ke ranah drone juga buat seru-seruan. Apalagi sekarang bahkan tanpa remote pun drone-nya bisa ngikutin sendiri gitu ya, gila sih. Udah enak banget.
Oke, paling itu aja sih sedikit pembahasan dari gua seputar drone dan produk-produknya DJI. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi bahan pertimbangan kalian. Kalau kalian kepo lebih jauh, kita ada reviewnya dari masing-masing produknya buat bahan pertimbangan kalian lebih panjang lagi gitu, biar lebih matang lagi dan ya nggak buang-buang duit gitu dengan beli produk yang salah. Oke, paling itu aja. Semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.